Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita dibuat kecewa lagi, guys, oleh tim kesayangan kita yaitu Manchester United. Dan kekhawatiran saya ternyata benar ya, guys. Casemiro dimainkan bersama Bruno dan kita lihat lini tengah hancur total ya, guys. Dari segi distribusi bola, dari segi head to head, dari itu nggak ada sama sekali ya, guys. Otomatis itu membuat pemain depan yaitu Cunha sama Mbemo itu kelihatan stres ya, guys, pada saat melawan uh, Arsenal ya, guys. Dan kita kebobolan ya, guys. Seperti biasa, titik kelemahan kita yaitu di saat bola mati ataupun ya seperti corner seperti itu ya, guys. Dan apa ya, membuat jengkel lah intinya seperti itu ya, guys. Oke, guys, balik lagi, guys, di channel Firman United Channel, channel para fans sejati Manchester United. Jika teman-teman punya apa ya, punya pemikiran ataupun opini tentang hasil pertandingan yang mencekal tersebut, bisa dulu komentar dan berikan teman-teman opininya tentang hasil pertandingan tersebut, dari permainan, dari individual, itu bisa di share di sini ya, guys. Kacau ya. Jadi intinya itu ya, guys. Jadi kita sebagai tim yang besar ya dan tekanannya gede ya, sebegitulah. Gak tahu kenapa ya, guys, karena pas pertandingan melawan Fiorentina saya agak curiga dikit. Dan ternyata benar, guys. Ternyata Casemiro sama Bruno dimainkan di tengah. Itu adalah salah satu persiapan untuk lawan Arsenal. Dan tadi barusan banget kita melihat lini tengah kayak gimana. Lini tengah kita hancur, guys. Bruno upahnya gak karuan, banyak pak salah passing. Ditambah lagi Casemiro tidak bisa duel di lini tengah. Pokoknya ngeri banget ya, guys. Dari segi data memang kita bikin kelihatan bagus ya ball position ini. Tapi dari segi peluang dan penciptaan gol ya Arsenal lebih unggul ya, guys. Ngeri, guys. Di baru pertandingan pertama dan besok hari Senin membuat kita bete semua sebagai karyawan yang bekerja di hari Senin dan malamnya nonton Manchester United itu sangat mengganggu sekali ya, guys. Itu bisa membuat kita bad mood sepanjang hari. Gitu loh, guys. Pokoknya pertandingan ini sungguh mengecewakan lah intinya seperti itu, guys. Dan membuat kita bete. Dan Sesko sebenarnya sudah melihat pertunjukan atau apa, sudah menunjukkan permainan yang cukup bagus ya, guys. Tetapi ya baik lagi, distribusi bola dan chemistry antar pemain itu masih kurang banget, guys. Tidak terlihat seperti pada saat pramusim. Penyakit lamanya pada kamu semua, semuanya pada buru-buru, semua pada nggak ada chemistry ataupun saling mengoper, tidak ada yang pas ataupun tidak ada apa ya, kerjasama lah intinya seperti itu ya, guys. Itu intinya ya balik ke semula lah, balik ke setelan pabrik permainan gitu ya, Manchester City. Ya walaupun ada kemajuan lah, tetapi ya kalau hasilnya kalah ya tetap kalah ya, guys. Sebetulnya apa ya, sebenarnya harus Manchester itu harus bisa menemukan celah untuk bisa menang dalam kondisi apapun, baik itu main buruk ataupun melawan tim-tim seperti yang bertahan total. Arsenal mainnya ngeri banget aja, bertahan total banget, dia mengandalkan serang balik. Otomatis ya kita kesusahan lah untuk bisa menciptakan peluang dan memasukkan bola-bola ke apa ya, ke kotak penaltinya si David Raya. Ya walaupun kita beberapa kali mengancamnya dari Mbemo, dari Ama, dari Sesko, dari Patrick Dorgu ya, tetapi ya tidak ada hasilnya ya, guys. Nggak tahu lah depannya kayak gimana ya, mudah-mudahan kayak gitu ya. Kita saya apa ya, fans sejati Manchester United itu kayak diberi harapan palsu terus ya aja. Gak ada perubahan sama sekali. Kenapa aneh banget, guys. Nggak apa-apa lah, sabar aja.
karena kita sudah apa ya, kita sudah menghabiskan banyak waktu ya untuk, mencari informasi tentang Manchester United. Kita sudah berinvestasi waktu untuk mencari berita-berita tentang Manchester United. Tetapi ya selama kurun itu kita berharap besar, kita mempunyai impian besar, permainnya akan kayak gimana atau penghasilan kayak gimana, pas main gak jauh beda kayak tahun kemarin, guys. Sungguh mengecewakan dan itu membuat kita frustasi ya, guys. Benerlah, baik lagi bahwa menonton Manchester ini itu adalah beban dan beban itu sangat menjengkelkan dan membuat kita frustasi, guys. Ini jam 1 malam, guys, ngeri banget lah jam 1 malam kita bikin video untuk bisa mereview hasil pertandingan yang, cukup mengecewakan ya. Tidak bisa dikatakan buruk ya dari segi permainan ya, tetapi ya baik lagi dari hasil, ya cukup mengecewakan. Ya walaupun pemain kita sudah habis-habisan, Mbemo sama Cunha udah habis-habisan ya guys, untuk bisa memasukkan bola, tetapi ya baik lagi, kalau tidak ada ketenangan sama tidak ada chemistry ya susah Bang. Tolong ya Tuhan, berikan ini semua, solusi untuk Manchester United. Stres ya. Kita buat stres anjir. Contoh Manchester United kayak gimana ke depannya guys. Apalagi kita bentar lagi bisa berhadapan dengan Chelsea dan City. Anjir. Kampret. Ini banget ya Allah. Hampuran ya. Aku belum ngomong ke saya guys. Aku lagi bete. Dan aku lagi gak konsen ya guys. Untuk bisa menyampaikan pesan dengan benar dan secara logika ya guys. Ya mudah-mudahan ini adalah percikan awal untuk ataupun perkenalan awal untuk si Benjamin Sesko tentang bagaimana susahnya bermain di Old Trafford. Tekanannya begitu tinggi dan harapannya begitu tinggi, saking tingginya ya mereka jadi nggak bisa becus untuk bisa memasukkan 1 gol doang ya guys. Itu kayaknya susah banget ya mencari peluang dari Manchester United. Gak tahu kenapa. Pada bingung semua, pada buru-buru semua. Gak gitu ya. Kita juga sebagai penonton awam ya tentang bola, kita tahu ya bahwa si Ugarte buru-buru, Patrick Dorgu buru-buru, ngoper gak ada orang dioper, Mason Mount pergerakannya terlalu mobile, ternyata di tengahnya gak ada, pokoknya semuanya kacau banget lah untuk pertandingan hari ini ya guys. Saya tidak begini, saya akan berkata baik kalau memang dirasakan baik oleh saya pada saat menonton. Saya katakan buruk ya, saya katakan buruk. Walaupun ya kita sebenarnya harus positif ya, tetapi ya kalau hasilnya ataupun dari hasil pemilu kita merasakan nggak enak dilihat, nggak bisa dirasakan langsung ya, kita gimana bisa berpikir positif ya guys. Ya, jadi ya intinya begitulah, hasil pertandingan ini membuat kita jengkel. Lebih baik ya kita cari alternatif lain lah untuk bisa menemukan solusi untuk itu semua. Itu salah tanggung jawab Amorim ya guys untuk sekarang ya. Kita tidak bisa mendatangkan ladang bertahan yang bagus. Bruno nggak cocok di posisi tersebut ya guys, gelandang bertahan. Ditambah Casemiro yang daya bertahannya itu kurang banget. Katanya dia tanker dari mana cok? Ini banget guys. Oke guys, gitu aja guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jika teman-teman punya opini ataupun pendapat tentang hasil pertandingan tersebut bisa berkomentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.